Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Hai, balik lagi bareng gue Rian. Dan buat kalian yang masih bingung, ini ngapain manusia nih masih nongol aja nih, ya kan? Atau ngapain nih? Masih biasanya suaranya aja nih. Ya itu karena memang gue sengaja bikin konten kayak gini yang biar gue bisa langsung ngebawain berita dan update-update atau topik-topik seputar film langsung kepada kalian tanpa ada basa-basi, tulis-tulis menulis dulu. Karena biar gampang, nggak pakai ngedit lama-lama. Oke, ada beberapa berita dan juga updates, topik dan juga segala macam lah yang sudah gue susun yang bakal gue bahas di video kita kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu nggak akan ketinggalan topik-topik menarik lainnya di Breakdown Channel Universe. Dan kalau udah, nggak perlu lama-lama lagi ya. Ini udah kelamaan openingnya. Langsung aja ke topik kita kali ini. Intro. Berita pertama. Nungguin ya. Omae wa mou shindeiru. Nani? Berita pertama datang dari Marvel Studios, di mana ada rumor yang mengatakan kalau Hailee Steinfeld ini sudah menandatangani, katanya baru rumor ya, sudah menandatangani kontrak bareng Marvel Studios untuk memerankan karakter Kate Bishop di series Hawkeye. Nah, tapi ini baru rumor, belum ada konfirmasi dari pihak si Hailee Steinfeld, belum juga ada konfirmasi dari pihak studios. Tapi rumor ini tuh datang memang dari orang dalam ya. Itu datang dari The Illuminati. Ini biasanya kalau Illuminati ini suka ngasih informasi yang dari dalam nih. Lumayan akurat juga. Nah, syutingnya juga bakal diselenggarakan di Oktober nanti di tahun ini di Amerika. Jadi memang kita tunggu aja, apa mungkin ada set-set foto yang bakal menunjukkan si Hailee Steinfeld ini terlibat dalam produksi itu, atau mungkin ada satu momen tersendiri buat si Marvel Studios atau Hailee Steinfeld untuk announce kalau dia terlibat dalam series ini. Berita kedua datang dari Shang-Chi, di mana Shang-Chi ini udah memulai proses produksinya. Tapi proses produksi ini dimulainya bukan di China, bukan di Hollywood, tapi di Sydney, Australia, di Sydney Barat. Nah, kemarin itu berita 7 News Australia kalau nggak salah, dia ngerilis footage beritanya itu dari helikopter yang nunjukin itu set shooting dari film Shang-Chi. Dimana di set ini tuh ada kuil besar, terus di sekitarnya tuh ada beberapa rumah-rumah kecil yang khas banget sama kebudayaan Tiongkok atau China. Jadi memang mereka bakal bikin kayaknya ya itu backstory dari karakter Shang-Chi atau mungkin dari karakter Mandarin nih. Dan juga kalau dari setnya ini kita bisa lihat dari videonya, ini itu videonya sekitar set-setnya ini kayak abad-abad pertengahan gitu nggak sih? Kayak dinasti gitu ya, dinasti warrior, dinasti Kung Fu Panda. Pokoknya yang seputar dinasti kayak gitu. Jadi mungkin di sini bakal menceritakan lebih dalam lagi tentang backstory si Mandarin atau mungkin si Seven Rings. Seven Rings apa berapa sih? 10 Rings, Seven Rings. Goblok, Seven Rings mah lagunya Ariana Grande. 10 Rings. Jadi bisa menceritakan tentang itu dan perjalanannya untuk bisa sampai ke The Mandarin. Jadi ya masih belum tahu juga kayak gimana detailnya. Yang pasti gue seneng juga nih ngelihat kalau sekarang proses produksi film-film Hollywood udah dimulai. Yang dimotorin langsung dan maksudnya di video ini adalah langsung film Shang-Chi. Dan kita tunggu aja nanti detail-detailnya ya. Nah, berita ketiga itu masih sekitar Marvel Studios juga, di mana rumornya Marvel lagi nge-casting nih karakter dengan codename, namanya codename-nya itu Arek ya. Codename-nya Arek. Nah, si Arek ini itu kriterianya sekitar pria Eropa
Eropa Timur, umurnya 20-30 tahun. Nah, banyak yang merumorkan kalau karakter dengan codename Arek ini adalah karakter The Clown. Nih, karakter The Clown yang bakal jadi musuhnya Hawkeye. Nah, ini nggak tahu juga nih, bisa di film Hawkeye, bisa di series Hawkeye juga ya munculnya ya. Dimana The Clown ini nama aslinya itu adalah Kazimierz. Ini ribet banget namanya ya. Kazimierz. Dan The Clown ini juga banyak yang merumorkan kalau dia bakal diperankan sama Bill Skarsgård. Nah, ini identik juga nih sama perannya Bill Skarsgård di ini ya, di It Chapter 1 dan Chapter 2. Oke, masih dari Marvel, ini ada updatean di mana aktor Tony Revolori ini adalah aktor yang meranin Flash Thompson di Spider-Man. Ini katanya bakal balik lagi memerankan karakternya di Spider-Man 3. Ini sebenarnya penting gak penting sih beritanya. Maksudnya kita tahu kan kalau si Flash ini role-nya kecil lah di Spider-Man. Dia cuman ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kenapa dibikin updatean atau dibikin jadi highlight di berita ini jadi pertanyaan justru buat gue. Gitu kan. Apakah si karakter Flash Thompson ini bakal naik grade di film Spider-Man 3 nanti? Karena kita tahu Flash Thompson ini maksudnya karakter Flash Thompson ini itu punya potensi untuk jadi karakter yang namanya Agent Venom. Nah, Agent Venom ini tuh bisa jadi karakter baru lagi nih yang menarik di Marvel. Apalagi setelah Marvel 3 kita tahu kalau si Spider-Man ini bakal pulang ke Sony ya. Jadi memang Sony bisa berkarya dengan mengawinkan karakter Flash Thompson dan juga Venom menjadi satu karakter baru, yaitu Agent Venom. Oke, updatean berikutnya itu datang dari Netflix, di mana The Witcher resmi mengannounce. Ini bahasa Indonesia apa ini mengumumkan bahwa mereka akan membuat film prequel dari film ini yang judulnya adalah The Witcher Blood Origin. Nah, di mana The Witcher Blood Origin ini bakal menceritakan tentang The Witcher pertama sebelum Geralt of Rivia. Itu sekitar 1200 tahun sebelum petualangannya si Geralt ya. Jadi menceritakan tentang asal-usul si Witcher pertama dan juga kejadian besar yang dikenal dengan Conjunctions of the Spears. Yang dimana kejadian ini membuat dunia monster, dunia elf dan juga dunia manusia itu jadi satu. Dan jadilah dunia yang ada di kontinen ini. Nah, ini syutingnya itu bakal dimulai di sekitar tanggal 17 Agustus tahun ini, 2020. Yang rilisnya tuh sekitar tahun 2022. Itu setelah The Witcher 2, dimana The Witcher 2 ini bakal dirilis tahun 2021, tahun depan. Jadi setelah The Witcher 1 kita udah nonton di Netflix, ada The Witcher 2, lanjutan dari The Witcher 1. Lalu mereka akan bikin prequel tentang the origins dari The Witcher ini. Oke, selanjutnya ini datang masih dari Netflix tentang Money Heist. Dimana kemarin itu akun Twitter resmi dari Money Heist itu dia ngerilis satu foto yang ada fotonya. Ini fotonya, bisa lihat. Ini adalah topeng Salvador Dali yang topengnya tuh hancur. Nah, mereka juga kasih captions dibilang part 5, The Heist come to end. Yang jadi tanda kalau part 5 nanti bakal jadi akhir dari perampokan si gengnya The Professor ini. Jadi kita tunggu aja nih bakal kayak gimana ceritanya. Kita tahu kan kalau yang di part 4 kemarin tuh masih gantung itu For Nairobi. Kita nggak tahu nanti kelanjutan drama apa. Ada berapa episode, mungkin masih 8 ya. Kita juga masih belum tahu detailnya. Yang pasti part 5 ini sebenarnya produksinya udah jadi. Tinggal ditunggu dirilisnya aja. Karena di syutingnya tuh memang barengan banget ya sama part 4. Jadi part 5 nih memang nggak jauh-jauh sama part 4. Jadi mungkin nggak sampai tahun depan atau mungkin tahun depan, masih belum tentu kapan. Tapi mungkin nih menurut gue kayaknya si La Casa de Papel ini mereka memanfaatkan momen orang yang masih pada di rumah ini, masih pada karantina untuk mereka rilis. Jadi orang-orang ini masih punya waktu untuk nonton Netflix di masa mereka di rumah. Jadi filmnya jadi tambah rame lah La Casa de Papel ini. So kita tunggu aja kapan tanggal rilisnya yang nantinya bakal diumumkan secara resmi oleh Netflix dan pihak La Casa de Papel. Nah, masih dari updatean tentang Money Heist, di mana Money Heist ini bekerja sama dengan salah satu game sejuta umat di Indonesia, yaitu Free Fire. Di mana Free Fire bekerja sama atau berkolaborasi dengan Money Heist, mereka akan bikin game mode baru di game Free Fire. Di mana game mode ini
Itu mapnya dikenal dengan nama Plan Bermuda. Dimana game mode ini adalah mode 4 lawan 4 player lawan 4 player, dimana mereka akan menduduki satu wilayah di dalam map, dimana mereka yang sudah berhasil menduduki wilayah itu akan mencetak uang, dimana tim yang mencetak uang lebih banyak itu yang akan dinyatakan menang. Jadi tim ini selain mereka mencetak uang, mereka harus mempertahankan posisi mereka gitu. Ya mungkin ya, kalau bayangan gue nih kayaknya mungkin ada 2 orang yang nyetak uang, 2 orang yang defense atau yang attack nantinya. Kita juga belum tahu detailnya seperti apa. Yang pasti mode ini itu bakal dirilis di September 2020 nanti. Nah, ini gimana nih tanggapan anak-anak FF nih ceritanya? Apakah excited dengan game mode ini? Mungkin gue tanya langsung aja ya sama salah satu playernya. Ini playernya adalah player top atau top player di Free Fire. Nih, gue datengin langsung Lordnya Free Fire, FDW. Nah, lu kan udah nonton. Lu nonton gak sih Free Fire? Lu nonton gak sih Money Heist? Oh, Money Heist, iya nonton. Tapi belum tamat tuh bang. Belum tamat? Nah, lu harus tonton. Nah, terus kita tahu kan nih, Money Heist lagi kerja sama Free Fire. Atau kebalik, Free Fire sama Money Heist ini, dia kolaborasi kan. Mau bikin mod baru kan tuh di Free Fire. Nah, lu dan komunitas FF tuh gimana? Excited kah atau mungkin biasa aja kah? Kalau dari gue sih kayaknya sih ya biasa-biasa aja bang. Apalagi kayak komunitas gue bocil-bocil gitu kan. Biasanya tuh kayak orang gimana ya, orang belum nonton ya pasti biasa-biasa aja gitu bang. Oh gitu. Iya benar ya, karena memang Money Heist tuh sebenarnya ini ya 17 plus kan ya bro? 17 plus. Jadi anak-anak bocil biasanya nggak tahu berarti. Iya, taunya paling kan soalnya kan di Free Fire tuh udah ada kayak bandel bandit gitu bang. Paling dia ngirain ntar Money Heist tuh sama kayak bandit gitu kan. Gitu. Padahal tuh ya beda gitu kan. Soalnya skinnya kan dia pakai maksudnya bajunya gini terus pakai topeng kan. Jadi mereka mikirnya itu bandit. Iya. Oh gitu. Padahal karena mereka ya belum pada nonton gitu kan jadinya. Mungkin dari situ mereka harus diarahkan untuk nonton dulu, soalnya memang filmnya bagus. Nah, terus udah gitu kan sekarang di kerjasama itu mereka bikin mode baru tuh bro, 4 lawan 4, terus kayak mereka kan menduduki wilayah gitu, terus nanti yang mencetak uang lebih banyak itu yang bakal menang. Itu kan beda kan sama basic gamenya Free Fire kan. Nah kalian gimana? Apa kayak udahlah gue nggak peduli lah sama itu, main yang basic aja tuh? Mungkin pengen nyoba atau penasaran? Pasti ada penasarannya gitu bang. Kalau ada mode baru tuh pasti pada penasaran juga kan. Kayak apaan sih modenya, bagus apa enggak? Kayak Bom Mission kan juga tuh kemarin ininya agak-agak kurang sih jadinya. Oh iya. Karena kan kayak basicnya agak beda gitu. Nah terus setelah nih, menurut lu, perkiraan lu setelah dirilis Money Heist X Free Fire, kira-kira orang bakal lama nggak main ini? Atau cuman kayak nyoba awal terus habis itu hilang modenya? Perkiraan lu? Kayaknya sih ya rame di awalnya doang sih kalau perkiraan gua bang. Karena memang pasarnya bocil ya. Iya, karena ya beda juga sih basicnya. Kalau siapa yang ngumpulin uang paling banyak yang dapat menang kan, itu ya gimana kan, beda gitu kan. Bener. Jadi beda. Menurut FDW ya bakal panas di awal doang. Menurut gue juga sama. Jadi ya udah. Kita nggak tahu nih bakal sepanjang apa, tapi tungguin aja ya. September bakal rilis. September ya. Oke. Thank you, We. Oke, bang. Thank you. Yuk. Oke, updatean berikutnya itu datang dari website DC Comics yang mengkonfirmasi bahwa film animasi Batman Death in the Family itu bakal rilis di versi Blu-ray pada tanggal 13 Oktober 2020 nanti. Mana film animasi ini tuh bakal bercerita tentang Batman yang gagal menyelamatkan Jason Todd dari Joker. Dimana Jason Todd ini mati tapi hidup lagi, dan Jason Todd ini setelah hidup lagi dia berubah menjadi Red Hood. Nah ini sebenarnya salah satu storyline di komik yang lumayan populer ya, yang diangkat jadi versi animasinya. Yang pasti ini juga bakal keren banget untuk diikutin. Jadi buat kalian yang mungkin nungguin banget nih film animasi Death in the Family ini, kalian bisa tunggu 13 Oktober nanti bakal dirilis Blu-ray-nya. Atau untuk kita di Indonesia bakal dirilis di Indo XX1. Indo XX1. Indo XX1.
So, itu aja updatean dari gue kali ini. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah kalau mungkin kalian punya tanggapan tentang updatean dan juga topik yang kita bahas kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Follow juga akun sosial media kita lainnya. Dan sampai ketemu di video dan di video-video lainnya selain video ini selanjutnya. Dan keep exploring the universe.